Onyx sih. So jawaban dari Onyx Prodigy, mereka mau ngambil ke Baxia Kimi, Itu dia, Baxia nggak perlu Squad. Kimi juga sih. Time to drop the beat Iya, of the iya, flower. ini nih. Your team is taken. Ini langsung ngambil ke arah dari Baxia dan menurutku ini juga udah mulai bisa ngenahan sih untuk di bagian depan nih. Walaupun ya balik lagi ini adalah tanker gitu loh yang diambil dan bisa lumayan diombang-ambingkan juga oleh Choshin. Cuman yang paling penting adalah dari segi power defensifnya di bagian depan. Defendernya udah benar-benar kuat banget di bagian depan dari Onyx Prodigy. Experience yang juga masih lumayan terbuka juga untuk Onyx Prodigy ngebuat mereka ya kalaupun memang pengen mainin ke arah Joy, mid lane-nya juga bisa yang ke arah high ground juga. Ngambil Yif juga oke menurutku atau ngambil ke arah Vexana untuk main tabrak-tabrakan juga sangat-sangat bisa. Loi open tapi ya, Ya. 2 game sebelumnya di ban soalnya. Karena tukeran posisi juga kan. Yes. Bullets be the Anjir. nails in your coffin. Diambil EVOS, satu lagi I am now the ambil only ke one arah bound ya by Mobiusnya this dulu yang chain. mereka cover. Sebelum di ban ya mereka prioritas nyari Nasmi dulu. Sedangkan dari Onyx Prodigy tadi aku pikir kayak ngeliat Baxia gini mereka mau ngambil Cici loh. Maksudnya Rinasminya ya. Ah, butuh badan juga mungkin badan. ya. Mereka ada planning untuk bermain jungle yang bukan assassin mungkin. Dikagetkan kita dengan X-Morg misalkan. Atau Yasuyo. Jadi bisa plus support kan. Atau pertukaran tadi kan kayak Link mungkin. Kalau memang misalkan udah ada Joy sih saya, susah ya. Udah susah. Kalau udah kayak gini menurutku untuk dari Onyx Prodigy ya tinggal bagaimana damager mereka butuh yang seenggaknya ada yang power dari range nggak sih? Karena ini 2 pick pertama udah bener-bener milih banget nih. Dan ternyata wow Zas yang langsung diambil dan ya ini dia jawabannya. Salah satu apa ya match up yang paling sering juga kita lihat lah kalau misalkan udah mengeluarkan Chushin dari lawannya. Seenggaknya dari power Crimson Butterfly-nya itu masih bisa ditahan banget lah sama Zas dan masih bisa ngedamage juga gitu. Oke. Yang penting mananya pasti habis tahu kalau di tengah. Iya. Lucian kan ketika dia stucknya kena ke dominatornya kan karena Domination. menarik spawnnya itu jadi hitungannya double target dan mananya langsung bocor banget. Ya. Makanya kayak sering banget kita lihat Lucian Match up. dilawannya sama Jazz atau yang menangin range juga rata-rata ada kayak Yves, Avaria mungkin itu juga bisa jadi opsi. Wise pick banget berarti untuk Onyx Prodigy. Sedangkan ini untuk previous Still waters run pick deep. hero-nya ya Ketemu, yang ini sudah dia. diamankan. Oke, linknya yang tercium yang ditutup. Ini bisa nggak persempit lagi ya. Entah pilihan terakhirnya Suyo mungkin yang bisa ditutup. Masih Link, Suyo Bebas. bisa, Hanzo bisa di sini bakal mau ditutup. Atau kalau enggak, tank jungle mungkin juga udah susah diambil duluan. Baxia aja masalahnya. Habis sudah, Fredrin. Fredrin nggak ada, Baxia nggak ada. Ada satu lagi tapi udah nggak pernah keluar. Akai mungkin. Tapi Akai. susah juga itu untuk main di sini. Ya masih bisa sih sebenarnya untuk ngejepit ke arah Joy dan ngejauhin dominators desain dari Zas gitu. Cuma menurutku susah untuk bisa dimaksimalkan sebagai jungle. Kalau midnya dia damage juga mungkin Akai ya. Tapi kalau midnya utility gini berat sih Akai. Agak berat ya, bukan gak bisa sekali lagi. Gak agak ada berat. follow up-nya ya. Iya, damage-nya kurang. harus banget. Dan yang ditutup adalah Moskov ya terlebih dahulu nih mempersempit gold opsinya. Dan Onyx, sebenarnya Onyx bisa nutup ke area dari arah sisi junglernya itu tadi ya berarti. Suyo mungkin yang paling terang terlihat ya, atau ya Hanzo kalau mau target ke assassin power. Tapi ternyata Oh, Tiger Roll dulu yang dulu. dulu. Iya, iya, iya. Ya. Ngambil safety dulu lah, karena emang dari segi roamer power juga masih belum kelihatan gitu. Dan yang untuk bisa nge-cancel pasti ke arah Tiger Roll juga belum ada nih dari teman-teman Onyx Prodigy. Makanya mendingan langsung di-ban aja oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. So, pick selanjutnya dari Onyx Prodigy, apakah Banning. di XP lane-nya kah? dia banning dulu. So, Dihabisin dulu nih. Oh ya, ban lagi satu lagi ya, sorry. Goldnya kah? Masih di gold sih harusnya. Karena dia nggak tahu Baxianya ini kemana kan. Jadi ambil yang pasti aja udah ban ke arah gold lane ya. Retail Match up dari Granger. Retail oke. Irritel oke, Bruno oke, Cloud juga ya oke sih. Ini karena dari segi laning jauh juga masih belum terlalu Time kelihatan ya. and Tapi time, wow, wait for Beatrix. no Your team is taken. Girl. Call up damage ya. Yang dihilangkan lagi. Mau kemana arah dari EVOS? Mungkin match up-nya mau dibikin jadi Granger-nya unggul ya. Terus Granger-nya nanti bisa jalan duluan ke arah mid. Atau ya dari turtle kedua mungkin udah dateng. Carry damager berarti ya untuk Granger-nya kalau udah kayak gitu. Karena Choshin-nya juga agak sulit nih untuk bisa gerak menurutku dengan adanya Choshin dan juga Baxia. Tentunya ya mana manajemennya bakalan sangat-sangat krusial untuk Choshin di game kali ini. So pick dari Onyx Prodigy. Untuk di arah gold, untuk di arah XP link berarti masih banyak sih sebenarnya untuk variasinya. Karena untuk damage lagi juga oke menurutku. Cici terusnya juga nggak masalah. Tapi one dulu ternyata yang diambil. Your team is Ini taken. oke sih, oke banget. Iya. Oke banget. 1-1 ya.
yang bisa lepas dari posisi independen juga sebenarnya sih kalau bicara soal one-one ya. Dan ini kita bicara match yang kita lihat 2 game dan 1 game yang hard pun dia bisa solve. Jadi perlu diwaspadai untuk EVOS Icon di 2 pick terakhirnya. Jungler apa yang bakal dibawa? Suyo masih ada. Ya itu dia, makanya entah kenapa menurutku ini benar-benar debate untuk Suyo ambil nggak sih? Karena emang match up-nya dari Joy juga Suyo juga kan. Yang sering banget kita ngeliat ya match up-nya dengan Suyo gitu loh. Makanya keluarnya adalah one-one gitu loh. Bawalah untuk EVOS Icon hero-hero maju ke depan ya. Untuk one-one bisa dapetin targetnya yang lumayan banyak, ngebuka weakness point dari teman-teman EVOS Icon. Tapi enggak, ternyata Lancelot yang diambil hanya 2 kali pick ternyata, dan ini menjadi kali ketiganya. Berarti untuk Lancelot di pick di tangan dari EVOS Icon, ditambah lagi dengan dari Belerik, salah satu hero yang bisa megangin ke arah Joy juga, dan setidaknya bisa menjauhkan power dari Dominus Descent dari Onyx Prodigy kepada badannya dari Belerik. Sama-sama menggunakan Radiant Armor untuk menahannya. Oke. Onyx ke arah mana nih? Ini membuktikan Baxianya akan ada di XP atau di Roamer. Karena kalau misalkan Yes. jungle, kayaknya udah pasti Joy nih. Ya, jadi butuh kayak another badan lagi ya mungkin, atau kayak mau untuk maker Terizla. Ini bisa jadi kejutan juga mungkin untuk Onyx Prodigy ambil ya buat Narashi. Atau damage. Ambil cicinya mungkin. Ya itu dia, XP-nya kan, Cici damage oke, tapi Bisa wow, hilang Hylos ternyata. badan lagi. Wow, 4 magic berarti ya? Dari teman-teman Onyx Prodigy. Mungkin nggak masalah sih karena ketika lihat sumber damage awal yang paling utamanya kan ada di Joy, ada di Yes. One-One kan. Itu berbeda. Jadi masih aman gua rasa. Tapi 2 badan yang diambil. Wow, gua tadi sempat mikir Baxia akan jadi badan tunggal. Akan ada Cici yang ngejar ke belakang juga tapi diputar lagi sama Onyx. Oke, dan ya itu 10 hero yang sudah diamankan oleh Onyx Prodigy dan juga EVOS Icon ya, dimana biasa ada power of kepepet, banyak cara dan banyak celah yang bisa dimaksimalkan khususnya untuk EVOS Icon yang masih tertinggal 0 poin atas Onyx yang sudah mengantongi match point-nya di match kali ini dengan 2 perolehan poin dan ngebawa karya 2 badan yang harus dijawab. Sebetulnya Chushin ini mungkin jadi nightmare, tapi ya balik lagi ada Zaz juga yang perlu diperhatikan nantinya oleh sosok Joy nih di game kita yang ketiga ini. Iya, gue penasaran banget sih dengan Lancelot yang dibawakan oleh Nazar untuk game kali ini bakalan perform kayak seperti apa. Oke, 1 kesempatan terakhir. Match point untuk Onyx Prodigy, mampukah EVOS seenggaknya mengejar dulu? Atau malah Onyx yang langsung membereskan dari series ini 3-0. So MDL Arena, mana suaranya? Let's go to Lane of Down. Ini nih, jangan sampai ada misplay lagi. Seperti kata jangan Agi tadi ya. Yes. Betul. Mereka harus jauh lebih fokus lagi ya. Bounce back diperlukan untuk game yang ketiga kali ini. Tapi ya melihat power clear yang cepat dan ya power dari lantern flare ini yang mungkin harus diperhatikan oleh Samuel. Dan sebenarnya ngomongin dari segi Samuel ya, dan dengan Samuel menggunakan Hylos juga. Ini Lancelot menurut gue juga menjadi pilihan yang bagus banget sebenarnya. Dengan gak ada yang benar-benar bisa pasti banget megangin ke arah Nazara. Eren Alken bisa bilang lumayan clear. Ya walaupun kita ngeliat ada beberapa sisi lah, tapi nggak terlalu banyak banget gitu loh. Berkat high mobility-nya dari Lancelot. Apalagi kita ngeliat sendiri ya dengan Assassin Power diambil. Kemarin Nasmi juga ngambilnya ke arah tank emblem yang dibawakan. Disertai juga dengan adanya Brace Might juga. Dan ini adalah debut pick untuk Nazara menggunakan Lancelot. Sama kali ya. Yes. Aleva juga sama dengan Belerik. Apakah memang Belerik ini hanya dikhususkan untuk counter dari Joy? Sebenarnya agak berat tau. Ini yang perlu diwaspadai adalah di merebutkan objektif netralnya ya. Tapi Boytzy udah mulai ngasih teori ancaman, tapi untungnya nggak ada baiting battle spell juga nih dari Joy dari serangan tersebut. Ya, cuman menurutku lumayan rugi juga tadi ada 2 player berarti yang harus recall di saat turtle-nya udah mau muncul juga gitu loh. Dan ngelihat dari segi setup-nya Onyx Prodigy, Narashi ini benar-benar bisa ngebantu banget sih dari awal menurut gua. Dengan power di level 4, setidaknya itu menjadi sebuah DPS yang lumayan terasa di arah early game. Apalagi untuk hero-hero yang bisa dibilang ya lumayan nempel juga tim fight kayak Belerik. Dengan tambah lagi dengan adanya Fovius dan juga Chushin untuk teman-teman dari EVOS Icon. Narasinya udah standby dengan teammate-nya ya, ditambah lagi untuk begitupun juga dengan Rinasmi. Setup turtle belum digunakan, belum dilakukan. Lihat posisi dari Boy dan juga Nazara masih membekali dirinya terlebih dahulu. Dan harusnya kali ini akan ada 2 farming lane juga yang bakal diambil oleh Artiski, tapi ya turtle tidak mau dipegang oleh Nazara. Ditarik ya, walaupun sesama assassin. Tapi harus ada yang mulai dengan Glorious Pathway. Samuel ngebuka vision di bagian depan. Terlihat sudah dari turtle tapi terlalu jauh dari Boy sehingga bisa diamankan dengan cukup aman. EVOS
Dan aman, gak ada korban juga. Bahkan itu dia, Drive langsung ditarik lagi narasi. Bakal jadi korban pertama dengan first blood-nya Samuel. Bakal jadi next target kah? Karena Nazara mengejar ke arah target yang lain. Killua dengan puncture yang dimainkan. Masih bisa selamat. Flicker, commit dari Joy. 2 point kill. Plus Turtle. Ini keuntungannya sangat-sangat terlihat di awal. Wah, itu dia keuntungan nih yang masif dari EVOS Icon. Dengan adanya 2 poin eliminasi dan juga 1 objektif Turtle yang tadi emang kayak gue pikir buaynya bakal masuk buat take off RZ ya, buat nge-take down RZski, tapi RZ-nya aman, dapetin 2 landing juga, ini makin fight lagi dari teman-teman EVOS Icon. Problemnya tadi Boy ya, balik lagi ya, ini Joy yang kita bicarakan gitu loh. Kalau misalkan nggak pakai Fenris untuk nge-jungle ya agak lama juga untuk jungle ya gitu loh. Makanya tadi kalah dari segi pattern jungle agak jauh juga. Otomatis begitu datang, Turtle tidak bisa didapatkan dan teamfight pun langsung di-engage habis-habisan gitu loh. Apalagi dengan ada Belerik combo dengan Chushin. Ini benar-benar mengganggu banget untuk teman-teman dari Onyx Prodigy, nggak bisa langsung megangin ke arah bagian belakangnya. Dan ingat untuk di arah XP-nya juga ini adalah XP tank, bukan XP damager. Jadi benar-benar sangat dependent banget menurutku dengan adanya Killua di arah mid lane sebagai damagernya dulu nih untuk di 5 menit pertama. Setidaknya hingga match bisa masuk ke dalam team fight. Dan ngomongin match, dia baru udah jadi 1 item aja. Kurang side terlebih dahulu dan lumayan jauh perbedaannya di angka 500 gold berkat dari Turtle dan juga setengah platingan yang didapatkan oleh RZski di arah top lane sebelumnya. Ya, sedangkan dari EVOS Icon udah punya 2 Penet ya, 2 first stride dari arah gold dan juga jungler. Ini yang ngebuat rotasi dari Nazara juga bakal enak lagi. Sebagai jungler yang dari tadi juga proaktif banget buat nge-maintain dari jungle dan juga laning-laningnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini udah mulai ada pressure yang lumayan mengarah ke area match ya. Oh, mid lane Killua. Easy kill. Lancelot lagi-lagi assassin memang sangat-sangat mudah untuk target ke arah mid lane. Tapi pembalasan coba untuk dilakukan sepertinya. Di arah mid lane, Nazara masih survive. Boy memaksakan ke target yang lain namun belum ada kompensasi yang bisa diterima Onyx. Yep, dijuk dengan baik ya oleh Nazara yang ngebuat akhirnya nggak ada pertukaran yang bisa diamankan. Dan lagi-lagi RZski udah mulai mengarah ke area rotasi mid ya. Dengan Turtle ini kemungkinan kembali akan coba untuk dipegang ya oleh teman-teman dari EVOS Icon. Killua mungkin dia memang aman nih dari Joy, tapi enggak untuk assassinnya karena Glorious Pathway kembali dibuka. Skypier sudah jadi dan langsung dapetin stack juga nih dari damage RZski. Belum selesai karena Rinasmi di bagian depan dan Boy hadir. Maju dengan Electrify bisa fokus karena Turtle ternyata narasi menjadi korban namun Turtle diamankan oleh Onyx. Boy itu sih bakal jadi target. Masih punya Rhythm of Joy. Killua nggak bisa kemana-mana lagi dan menjadi point kill. Selanjutnya double kill diamankan. Wow, 3 poin eliminasi Turtle memang di take over. Tapi damage dari EVOS Icon udah mulai masif banget sih. Selama masih ada Joy dan juga Aleva, ini sulit banget lah buat output damage-nya masuk ke tengah-tengah team fight sih. Iya, karena combo-combo yang benar-benar ngeganggu banget dari segi sisi yang non-stop gitu loh. Lempar-lemparan iya dan taun juga iya gitu loh. Even Alevanya walaupun nge-taun tadi banyak banget karena teman-teman dari Onyx Prodigy, dia sama sekali nggak menerima adanya death point di tangannya. Dan juga kita bisa ngeliat bagaimana tadi RZski dengan 1 poin Scar Pistol yang telah didapatkan langsung dapetin stacknya, itu juga sangat membantu. Bagaimana early rotation dari EVOS Icon bisa makin kuat lagi. Tinggal bagaimana tarot objektif saja yang dilakukan karena dari segi modal EVOS Icon untuk team fight dan juga split Wow, sangat bisa. Boy 1 lawan 1 soul kill yang tercipta tapi di bagian bawah Samuel menjadi balasan. Satu-satunya kill yang didapatkan oleh Onyx ya solo kill tadi. Itu dia ya, di area top lane. Karena memang melihat adanya posisi 4-1 kayak gini, ini bakal sulit banget buat Boy Tezinya juga. Dan ini mungkin jadi satu cara untuk mereka bisa maksimalkan di match selanjutnya ya. Karena nyawa dari Nazara ditukar dengan adanya karet. Tapi aku rasa ini jadi mirroring juga nih yang ngebuat untuk area top lane bisa diamankan oleh Boy Tezi juga. Tapi goldnya udah mulai berasa sih. Ini ada di tangan dari anak-anak EVOS Icon. Ya, terbukti dari seberapa banyak team fight yang dilakukan itu susah banget untuk Onyx Prodigy bisa masuk. Karena dari segi damage power mereka juga masih belum terlalu besar gitu loh. Killua dengan power dari Dominance Descent-nya itu bakalan kena balik lagi di tangan dari Aleva. Dan sekalinya Dominance Descent-nya sudah menghilang juga, damager pasti mereka sudah mulai nggak ada gitu loh. Karena dari segi match-nya pun belum siap menurutku dengan item sekarang untuk memberikan damage utama yang sangat-sangat besar ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Ditambah dengan Boy Tezi yang juga susah gerak dari tadi. Bagaimana caranya dia masuk dengan adanya Aleva yang masih mempunyai Red of the Dryad. Dan di sini mungkin satu celahnya ya. Mungkin dengan adanya grouping dari Onyx Prodigy, kontestasi masih coba untuk dimaksimalkan. Dengan adanya setup Turtle juga.
yang dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon dan Burst Pathways. Langsung sebagai opener narasi, hilang setengah darah. Dengan damage yang terlalu sakit namun waktu kreatif bagian depan. Gorekan tiga target dan narasi menjadi korban pertama bersama Samuel. Hilang kembali, triple kill untuk Nazara. Masih mencari lebih. Killua. Hanya ada flicker, apakah mau dikejar atau mau dilepas saja? Karena damage yang diterima lumayan sakit tapi Aleva sudah siap menggunting. Perjalanan dari Killua dan Mega Kill. Maniac yang terhambat karena ternyata tetap disecure juga tapi oleh gold lane ya Arziski. Heavy resource yang masih sulit untuk bisa dibendung oleh Onyx Prodigy nih. Mereka coba untuk ngakalin tadi. Selalu ya di awal ada Burst Pathway, Baxia Shield Trinity, tapi selama masih ada Lantern Flare again. Ini yang akhirnya ngasih space banget buat Arzi dan juga Nazara, tapi kali ini Nazara yang akhirnya bisa well perform di area team fight tadi. Nggak bisa dipungkiri, karena kalau kita ngeliat dari narasi dan juga Samuel ya, dengan kondisi mereka yang under banget, 3 poin dia selalu diamankan, 3.000 gold hanya mereka pegang. Beda dengan Fovius yang sudah menyentuh ke angka 4.800 gold di tangannya, membuat dari segi item lebih prepare dibandingkan dengan Onyx Prodigy. Makanya tadi kita ngelihat dengan adanya Shield Unity pun pas masih loncat dan di keadaan ban, itu tetap kena damage yang benar-benar gede banget. Dan yang paling enak adalah begitu Aleva dan juga Joey sudah mulai perform, Rinas ini tinggal pilih target aja mau kemana. Dia nggak bakalan bisa ada yang stopin karena emang nggak ada sisi pasti juga untuk satu hero dari Onyx Prodigy. Kalau beli waktu aja nih, kayak Purple Buff yang mulai untuk ditarik, mulai ditabrak, masih bisa diamankan oleh Onyx Prodigy dengan retribution-nya tadi boy. Masih safe. Ya, masalahnya Lantern Flare yang dibuka oleh Joy itu selalu ada hero standby ya. Ya kalau kita lihat ini 3-man move-nya yang jalan dari EVOS. Arzi selalu standby buat ngasih follow tapi Mets. Langsung Mets tertangkap, mampukah selamat? Tidak, ternyata headshot. Dengan Death Sonata tadi Arziski masih mau lebih kah? Karena narasi terpaksa untuk membuka revitalize-nya. Menutup damage dari Arziski dan tidak ada follow up lagi. Oke, mundur menjadi jawaban yang bisa dimaksimalkan oleh Onyx Prodigy. Sedangkan kalau kita lihat dari area objective experience memang ada perbedaan ya. Karena dari tadi emang adanya permainan landing jauh yang dibawa. Dan yang gak banyak hal selain hal itu nih yang bisa dimaksimalkan oleh Boy. Cuman masalahnya dia harus aware juga nih sama persiapan dari EVOS Icon. Ya karena menurutku emang dari Onyx Prodigy mereka benar-benar butuh stalling banget sih. Mereka butuh benar-benar panjangin banget gamenya sampai defender mereka yang di depan tuh benar-benar kuat banget gitu loh. Untuk ngejaga siapa damage mereka di belakang. Karena tadi kita udah ngeliat bagaimana damage sudah ada sebenarnya. Beberapa hit itu udah dirasakan sama Joey dengan sangat-sangat sakit gitu loh. Cuman emang gak bisa dipungkiri dengan head to head yang berbeda banget. Arziski bisa banget kasih damage yang lebih besar dan bahkan nge-pick off ke arah match tadi di arah bottom lane. Yes, ini posisi match sudah berbeda ya. Dimana mereka butuh banget damage tambahan dan melibatkan match di awal yang ngebuat akhirnya farmingnya terhambat pakai Samuel. Hit banget dengan Ghost Pathway, bahkan harus mundur narasi menggantikan posisi front line, tapi terbang dari matchnya membalikan keadaan karena satu langsung tumbang. Tapi hati-hati karena masih ada Nazara maju ke bagian depan dengan functionnya, mampukah dengan Phantom Execution Killua hilang, Tornos lagi dan itu dia Arziski menjadi eksekutor yang begitu manis. Masih ada Boy tersisa sendiri namun triple kill diamankan oleh Arziski. Wow, shifting damage dari EVOS Icon. Setelah memang ada shutdown moment yang bisa dia maksimalkan ya, tapi ada tadi timing move yang dibawakan juga oleh sosok Samuel ya. Dia tahu kalau dia buka Burst Pathway, dia maju bablas ke depan tuh bakal hilang. Dan so, tadi dia mundur yang ngebuat akhirnya crossbow attack-nya menyala. Itu dia yang dilakukan oleh narasi dan juga Samuel ini adalah lebih ke deliver ke arah one-one. Tapi yang lihat dari Arziski untuk 10 menit pertama di angka 500 ini adalah stack yang lumayan tinggi juga gitu loh. Dengan 50 Sky Piercer yang gak keputus sama sekali. Gak ada yang bisa nyentuh Arziski untuk sekarang. Narasi sebenarnya bisa, tapi kita udah ngelihat. Balik lagi yang seperti dikatakan oleh Lim tadi, even di Glorious Pathway pun setengah jalan dari karpetnya itu udah setengah juga. HP-nya dari Hylo sama sekali nggak kuat untuk ngejaga di bagian depannya. Jadi agak susah untuk ngedeliver damage-nya match ke teman-teman dari EVOS Icon karena nggak ada chance-nya. Tapi gue suka transisinya sih. Karena narasi langsung kayak tiba-tiba ngegantiin gitu loh. Oke, ini udah gak kuat dari Samuel, biar gue aja yang ada di depan. Ya, itu dia. Dan akhirnya itu lumayan cukup relevan, apalagi masuk ke menit 12 mungkin damager dari Onyx juga udah cukup mumpuni dan Lantern Flare. Samuel lagi dan lagi terpaksa menggunakan Glorious Pathway, tapi kali ini defensif dan gak ada korban. Oke, tapi akan cooldown di beberapa saat, sedangkan EVOS Icon memaksimalkan hal tersebut dengan adanya objektif luar, tapi pasti full kinetic. Gak dikasih, ditabrak dan itu dia keras gold dan kembali menyala. Narasi menjadi korban pertama dan Nasminya pun tidak bisa berbuat banyak, namun Sonata yang langsung mengepas match pun tumbang. Triple kill diamankan, masih mau lebih, namun Boy punya damage yang tidak bisa dihilangkan dan retribution. Nazara
yang berhasil mendapatkan namun kill diamankan oleh Boy. Dan triple kill dibalas dengan ya triple kill. Bahkan Maniac yang menjadi ganjaran ketika Lord masih bisa dimaksimalkan oleh power retribution dari Nazara. Dan ku rasa ini Lord yang masih bisa dihandle jauh sebelum masuk ke area high ground base. Dimiliki oleh Onyx Prodigy dan what a positioning dari Boy itu Zizi. Tapi sumpah itu adalah komunikasi yang bener-bener mulus banget menurutku untuk di game kali ini. Bagaimana dengan adanya match ngebuka crossbow yang pertama kali ke arah Vovius, nggak lama kemudian ngarah ke arah Joey. Begitu Joey menggunakan Crimson Butterfly-nya untuk mundur ke arah belakang, tiba-tiba datanglah Boy to Z. Dan dari belakang Boy to Z langsung membersihkan semuanya. Langsung Mania didapatkan. Ini benar-benar power banget dan kelihatan bahwa Onyx Prodigy juga masih punya chance untuk bisa menang. Dan ini adalah waktu mereka untuk stalling. Stalling biar supaya apa? Narashi dan juga Samuel yang mendapatkan item dibutuhkan dulu deh untuk jagain depannya. Karena sisanya untuk damage. Onyx Prodigy udah benar-benar kuat banget Lim ini. Dia ditabrak lagi, bahkan gue ngeliat di sini berarti core udah bukan match lagi tau. Ya. Ini udah jadi Boy. Iya. Matchnya lebih ke pancingan aja. Crossbow tanknya dipancing buat mancing Winter. Terus abis itu ya Boy, eksekutornya. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Onyx ya. Dan somehow ini relevan loh dengan berkat itu akhirnya Bolt udah mulai ngejar banget. Iya, apalagi dengan adanya match juga di sini sebenarnya juga pakainya nggak ke arah Berserker Fury ya. Dia cukup ngambil ke arah Hasclaw dan juga Windtalker-nya aja. Masih ada power dari critical-nya, masih ada critical chance-nya juga gitu loh. Tapi ya bakal dikencekin adalah ya pertama pasif dari Windtalker-nya, yang kedua adalah power penetration yang bisa digunakan dari Malefic Gun tentunya. Sementara kalau misalnya kita ngeliat ke arah Boy, itu udah bener-bener hampir banget full item untuk Boy-nya dan agak sulit untuk Nazara bisa perform sekarang. Dibuka, konsil. Oh, dipisah tiba-tiba. Glorious Pathway bahkan Wali Boy lagi. hadir dari samping dan tertangkap seperti dengan Alif pada Boy. Tidak bisa selamat bahkan Immortal yang dibeli pula sedikit terlambat Killua. Menjadi korban kedua Onyx dalam masalah. Wah, terlalu terburu-buru nampaknya untuk mengunci sang output damager nih dari Voice Icon yang nggak buat. Akhirnya ada dua pemain yang hilang shutdown dan tadi ada momen dari Winter Crown-nya Aleva juga yang akhirnya bisa ngebait nih dua pemain dari Onyx di Prodigy di area mid lane team fight. Ya kan menurutku tadi untuk konsepnya dari Onyx Prodigy lebih ke arah ya udah kita coba all in dulu mumpung dari segi lore-nya ini lagi jauh banget dari spawn time ya, tapi setidaknya dengan ada 2 poin death kayak gitu, lihat bagaimana push power dari saya kan udah mulai kerasa juga nih. Wah ini siapa harus nge-defense gimana? Banyak sekali pressure yang diberikan oleh Evo Saiken. Tapi hati-hati karena udah mulai spawn juga tim dari Onyx Prodigy. Kehilangan sebuah best turret di bagian top lane. Worth it sih. Ini worth it banget price yang harus diambil oleh Voice Icon. Karena tidak ada lagi base area top lane, sedangkan untuk Onyx Prodigy mereka coba untuk maksimalin ke area far lane moment. Sudah ada yang show off memang, tapi ingat ini adalah Lancelot. Shifting momennya bisa dimainin juga nih dengan adanya gerakan dari Boy itu. Iya, dan kita juga ngeliat ya bagaimana Killua ini udah benar-benar under level banget dibandingkan dengan Joey, dan kayaknya emang niatnya dari Killua untuk coba ngasih match banyak banget ya dari segi gold power yang dibutuhkan gitu loh. Kayaknya ada item ROM juga di tangan dari Killua. Makanya kalau misalnya kita lihat untuk level benar-benar jauh banget, tapi setidaknya match ternyata ngambil ke arah Berserker Fury. Coba untuk nge-powerin ke arah critical powernya ngelawan teman-teman dari Evo Saiken yang dimana menurutku sangat-sangat cocok untuk ngelawan tipikal kayak Lancelot, Chushin, dan juga Granger. Ya, udah ada Wishing Lantern juga nih dari buat Boy. Ya at least jadi ngejawab Nasvi dan juga Aleva ya. Cuman lagi-lagi mereka nggak boleh sampai miscalculate. Karena masalahnya untuk Lord kali ini Voice Icon juga udah maksimal karya stick power team fight-nya. Tapi Narashi. Oh jelas nih, yang bakal jadi target pertama Kak, dia punya Winter loh. Jangan lupakan, nggak sempet bahkan. Crossbow tanknya tidak terbuka, bahkan di sisi lain Joy dikejar. Dengan Return of Joy, masih bisa selamat tapi jauh untuk Nazara. Cukup berbahaya kali ini kondisi dari EVOS. Mereka kehilangan 2 member bahkan. Menyisakan 2 member saja EVOS. Cukup dalam masalah. Wow. Momen yang bisa dimaksimalkan dengan adanya opening dari Narashi dan what a follow up yang membuat Onyx Prodigy berhasil men-steal karya Objective Lord dan bahkan gak ada kontestasi yang bisa dimaksimalkan akhirnya karena tersisanya Aleva dan juga Arziski di sini. Tapi sumpah itu item yang bener-bener jadi banget untuk one-one menurutku. Karena tadi kalau salah 4 kali hit ya. Itu bener-bener langsung bisa nge-meltdown ke tangan si Rinasmi. Gak ada item defense. Walaupun kalau misalnya kita ngeliat ya, untuk dari Rinasmi-nya oke lumayan lah ada dominance gitu. Tapi sisanya tinggal steal like page ya. Mungkin niatnya adalah untuk ambil ke arah Blade Armor. Dan kalau kita lihat ke arah one-one yang menjadi item defense itu cukup dengan adanya Wind of Nature aja. Sisanya kalau misalnya kita lihat dari segi frontlinernya, oke lah udah lumayan masuk ke arah item yang keempat. Sementara kalau misalkan dilihat dari Zaz, oke item ternyata digunakan emang bener mencoba untuk mengamplify powernya dari C11 dan juga Joy untuk Onyx Prodigy di game kali ini. Sementara kalau misalnya kita ke arah Granger,
belum ada. Stacknya udah lumayan diganggu nih. Ya, dia baru bertumbuh karya Rose Gold aja, apakah itu cukup? Ini yang jadi pertanyaan yang mungkin harus dijawab karena Lordnya juga bakal di slow push oleh teman-teman dari Onyx. Perih banget. Dan ada, iya itu dia ya, gerakan dari Boy itu juga udah mulai mematikan sini jadi Sekali dash dan sekali basic attack setengah lah langsung gila. Ini Boy lagi semangat banget kayaknya nih Boy. Iya. Soalnya memang match point juga sih. Iya. Sakit juga. Damage dari Nazar kena rasi loh itu. Makanya ini udah mulai slow but sure tempo akhirnya dari Onyx ya. Sama respect tapi Tilionya udah mulai mengantongi satu item mahal dari Holy Crystal di sana. Dan mereka bakal coba untuk kawal dari Lord. Di follow dengan Glorious Pathway. Di bagian depan, Lord bisa di-clear dengan cukup cepat. Karena damage dari EVOS juga tidak main-main. So berarti EVOS masih bisa defense. Masih ada harapan ya, besar harapan untuk EVOS Icon bounce back di game ini. Dengan adanya defense high ground dan ya untuk Lord Advantage pun ternyata masih belum bisa untuk menembus ke base turretnya dari EVOS Icon. Ya, dan even tadi dengan posisi lagi under habis-habisan ya, 22 banding 12 juga dari segi kill point ya. Tapi tetap Boy the Z leading dengan sangat-sangat jauh. Ini hampir 1000 gold per menit tetap untuk Boy the Z di angka 17.000 gold gainnya. Sementara Killua head to head dengan adanya Joey kelihatan lumayan under juga ya, karena balik lagi item ROM yang digunakan niatnya adalah untuk nge-hyper powerin ke arah 1-1 dan juga Boy the Z-nya. Tapi dari stack power yang dimiliki oleh Ardziski, perkurangan terjadi di stack Skypiercer-nya dengan 9 poin kill. Sempat pecah tadi kalau nggak salah di stack sekitar 80-an. Otomatis ngebuat Skypiercer sekarang mentok di angka 66, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa stack pasifnya sudah sangat-sangat banyak. Dan ini bakal ngebuat spam skill ke arah depan lebih banyak lagi terhadap Onyx Prodigy. Ya, dan penjaganya juga harus makin ketat ya, karena masalahnya tadi kita lihat dari item defense-nya hanya di Rose Gold. Dan yang dia face adalah Boy the Z yang selalu punya cara nih untuk bisa masuk belakang. Ya mungkin itu bisa ngejawab 1-1, tapi bagaimana soal Boy the Z mengingat sosok RG ini jadi asetnya juga untuk EVOS Icon di menit-menit krusial seperti ini. Tiap lihat Boy gerak tuh ngeri gitu. Itu dia. Kayak ada resiko yang bisa didapatkan juga. Tapi Lord kembali di setup ya. Ini bisa jadi Lord siapapun loh. Itu dia masalahnya, karena Lordnya juga, Lord yang tadi sulit untuk bisa di reach ya mungkin oleh Onyx. Ini Onyx udah mulai pegang kendali. Udah pegang kontrolnya dan EVOS Icon mereka coba untuk mulai mendesak masuk, cuman masih tetap harus aware posisi dari Boy dan juga Boy the Z-nya mungkin. Hati-hati nih, darah Lordnya sudah mulai low. Ini nggak di reset kah? Ini mereka siap kontes kah? Jangan lupa Lancelot lebih enak loh untuk retreat. Dan mereka juga nggak mau coba untuk nge-maintain dulu dari segi top lane-nya. Belum ada yang show off, tapi Samuel. Yovan target langsung ke arah sang jungle dan Retribution. Bahkan gak sempat Max mendapatkan Lordnya, bahkan belum selesai lagi pertempurannya. Dengan weakness point-nya pecah, Rinasmi masih bisa bait dengan crossbow tank-nya Winter Crown save the day. Tapi tidak terlalu lama karena tertinggal Rinasmi. Tumbang lagi 3 member tersisa dari EVOS Icon. Oke, itu dia, mampukah EVOS Icon bertahan? Masalahnya Lord. Again and again Lord Evolve yang kini berhasil dimaksimalkan oleh Onyx Prodigy yang masih standby dengan 5 pemain mereka. Teman-teman EVOS kan tadi nggak bisa ngedefend Nazaranya, dan begitu Nazara sudah langsung menghilang, Lord langsung diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dan gak cuman itu, lihat bagaimana mereka dapetin 2 player juga. Mampukah EVOS untuk bertahan semifinal di depan mata Onyx Prodigy clean sweep di depan mata, namun masih ada Winter Crown. Leva membeli waktu lagi namun best yang terbuka. Onyx semifinal. Onyx datang. Wow, again and again Onyx Prodigy berhasil mengamankan kemenangan 3-0. Season 8 kembali terulang di season kali ini. Onyx kembali memulangkan sang macan putih dengan kemenangan mutlak tanpa balas. Tidak bisa dipungkiri konsistensi dari Onyx Prodigy dan juga kepercayaan dari masing-masing playernya akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis. 3-0 untuk sang Landa Kuning, dimulai dari awal yang lumayan terombang-ambing, di early yang sangat kuat bagi teman-teman dari EVOS Icon, tapi Boy the Z yang menyala, yang sangat-sangat on fire, membuat akhirnya ini menjadi game terakhir untuk di season ini bagi tim EVOS Icon. What a gameplay ya tentunya. Ini game terbaik yang sudah dimaksimalkan dan diusahakan oleh sang macan putih tentunya EVOS Icon. Tapi apa daya ya, buah kesabaran nih dari Onyx Prodigy melihat adanya celah ya momen di area Lord lagi-lagi ya bisa kita bilang. Itu yang membuat akhirnya teman-teman dari EVOS kembali harus kecolongan. Padahal
Clean sweep Mereka ya. sempat megang kendali. Clean sweep masalahnya 3-0. Tapi ya seperti biasa ya, setelah selesai dari matchnya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan host kita. Sudah siap sepertinya. So Radit, take it away. Kembali mengulang luka lama di season 8. EVOS Icon tereliminasi dari season 11 kali ini. Perjalanan panjang mereka harus terhenti dari tangan Onyx Prodigy. Dan yang pasti ini belum akhir untuk mereka karena mereka akan siap untuk beraksi kembali di season selanjutnya. Dan mari kita berikan penghormatan terakhir untuk EVOS Icon Sang Macan Putih. Mereka akan berjuang kembali di season selanjutnya. Pastinya dengan kekuatan yang baru untuk bisa melangkah lebih jauh dari hari ini. Dan kali ini kita akan mengundang untuk tim yang kembali hadir ke semifinal. And ini dia Onyx Prodigy. Selalu hadir di semifinal. Dari setiap seasonnya mereka membuktikan bahwa mereka tim yang paling konsisten. Karena semenjak season 7 hingga di season 11 selalu ada di panggung semifinal. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Onyx Prodigy yang kembali mereka membuat sejarah di mana mereka kembali hadir menjadi 4 tim terbaik dari setiap seasonnya. Dan dengan Boy, salah satu senior bisa dibilang dari Onyx Prodigy yang kembali berhasil nih. Kamu debut di season 8 dan sekarang kamu kembali hadir dengan kemenangan 3-0 atas EVOS Icon. Gimana ngelihat pertandingan hari ini, Boy? Dioper tuh. Dari Boy dong, kan Boy yang paling lama, senior di sini. Iya, perasaannya atas kemenangan yang kembali 3-0 didapatkan sama Onyx Prodigy lagi nih. Alhamdulillah sesuai ekspektasi sih. Sesuai ekspektasi. Memangnya dari ekspektasi kalian sebelum match, udah tahu nih bahwa power dari EVOS Icon itu di bawah dari Onyx Prodigy? Lebih tepatnya sesuai ekspektasi kayak kami main di scrim aja sih. Kayak main di scrim kayak di turnamen jadi lebih mulus aja lah. Oke, jadi kalian nganggapnya turnamen ini juga bakal all out pada saat di scrim ya? Iya benar. Dan berhasil dibuktikan nih. Tapi dari Onyx Prodigy, mungkin kalian udah sering banget, terutama untuk Boy yang udah dari season 8 ya berarti ya? Iya. Ada di semifinal terus-menerus juga dari setiap seasonnya. Kali ini persiapan apa nih dari Onyx Prodigy yang akan lebih dipersiapkan untuk setidaknya bisa sampai masuk ke grand final? Mungkin lebih konsisten aja kali ya. Lebih konsisten? Iya. Dalam segi apanya nih kalau boleh dibilang? Semuanya sih. Dari hal-hal kecil, habit, everything. Oke, dari semua hal, habitnya, mungkin dari strategi juga. Iya. Tapi kalau dari Boy aku penasaran karena Boy jungler dari Onyx Prodigy dan sekarang kan udah mulai meta shifting lagi nih ke arah tank jungler juga. Tadi sempat pakai juga Fredrin-nya Iya. dan sempat ada link juga yang digunakan. Dan gimana ngelihat meta jungler yang zaman sekarang? Bagus-bagus aja sih. Bagus-bagus aja. Iya. Jadi apapun siap ya? Ya. Harusnya siap sih. Harusnya siap. Iya, harusnya siap. Oke. Boy dari sering di interview juga sama aku masih ragu-ragu aja. Kita pindah mungkin sekarang ke Mats. Hai. Halo. Mats, Maniac didapatkan di game pertama tadi. Dan tadi juga ada sempat Maniac dari Boy ya. Sebenarnya di game yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Tapi dari Mats sendiri ngelihatnya gimana perjuangan dari Onyx Prodigy di season sekarang? Apakah ada hal-hal yang merepotkan buat Onyx? Atau semuanya berjalan sesuai dengan rencana? Pasti ada struggle sih, tapi ya kita cukup harus bisa ngejalaninnya lah. Harus bisa ngejalanin. Harus bisa ngejalaninnya ya. Kalau boleh dibilang struggle seperti apa sih yang dialamin sama Mats dari Onyx Prodigy? Apapun, kayak gameplay, kurang makan lah kayak. Kurang makan. Oke, tapi ini kan bisa dibilang laga balas dendam dari EVOS Icon. Dimana mereka sempat dipulangkan juga sama Onyx Prodigy di season 8 pada saat kamu belum ada nih. Sekarang ketemu sama EVOS Icon, apakah kamu merasa bahwa ya memang mereka bakal bisa kita kalahkan juga? Udah pasti auto win sih. Udah pasti auto win. Mahal ya, Sonic boleh minta tepuk tangan nih Sonic buat Mats nih. Oke, kita beralih ke Killua. Hai Killua. Hai. Gimana nih Killua? Match melawan EVOS Icon yang sekarang membuktikan bahwa ya lagi-lagi Onyx masih konsisten terus-menerus untuk menjadi semifinalis.
kali ini dari Killua ngelihatnya tim mana sih yang paling harus diwaspadain dari tim yang tersisa? Paling apa ya? Semua tim diwaspadain sih kayak sama aja sih. Mungkin mau lawan siapapun kita kayak main kayak biasa aja. Mau lawan siapapun bakal siap berarti ya? Iya bener. Tapi boleh disebut nggak satu tim mungkin yang paling bikin penasaran sama Onyx Prodigy? Mungkin yang belum ketemu sama kalian selama regular season? Mungkin kalau di bracket Titan kali ya. Diton. Ya. Dan itu pun bisa jadi lawan kalian ya kalau Ya. Diton menang di match kedua nanti. Terus kalau misalnya dari Killua sendiri ngelihatnya gimana nih dengan hadirnya member baru dari Onyx Prodigy dan narasi kan sekarang kan? Apakah narasi sesuai dengan harapan dari Killua nih bisa mengisi role XP yang selama ini mungkin dinantikan? Iya sih jago banget ya. Narasinya ngatur 5-5 lah di endgame. Oke, mahal ya. Tapi nextnya kalau misalnya Diton yang menang, kamu kan bakal ketemu sama Ornot nih. Salah satu player muda yang berasal dari non-affiliate team dan jujur berhasil mendapatkan spotlight juga dari kami semua gitu ya. Ngelihatnya dari Ornot dulu deh untuk Diton Esports. Seperti apa sih dia? Jago sih dia, jago. Jago? Ya, jago aja. Sama kamu jagoan mana? Jagoan saya lah. Oke, masih percaya diri ya dari Killua ya. Mungkin kita beralih ke abang-abangan yang udah bermain di Cross Region juga. Ada Narashi di sini. Hai Narashi. Halo. Gimana perasaan kamu akhirnya sekarang menjadi bagian dari roster dari Onyx Prodigy nih? Seneng sih sebenarnya. Senang. Dapat kesempatan di Onyx. Oke, tapi ngelihat dari roster Onyx yang sebelumnya udah ada sekarang, kamu ngelihatnya sebagai player yang paling baru di sini, mereka tuh orangnya kayak gimana sih? Ya orangnya asik-asik sih ngerangkul juga semuanya. Jadi nggak ada masalah lah buat adaptasi gitu. Nggak ada masalah buat adaptasi. Kalau kita bahas masalah game di match yang tadi kita saksikan juga, kamu berhadapan sama Rinasmi nih. Dimana Rinasmi juga salah satu abang-abangan ya bisa dibilang ya. Gimana face to face kamu sama Rinasmi tadi di XP Lane? Nggak ada bedanya sih sama XP lain. Tetap aja kayak gitu-gitu doang. Oke, jadi sama aja ya semua ya. Oke, kita beralih ke the one and only Samuel yang S-nya banyak. Hai Samuel. Halo Bang. Lagi-lagi di interview di match quarter final dan sekarang kembali kamu juga bisa masuk ke semifinal. Apa nih yang bakal jadi perbedaan dari Onyx di sebelum-sebelumnya sama Onyx yang sekarang di semifinal season 11 ini? Perbedaannya ya? Iya, Paling perbedaannya bakal masuk final aja sih. perbedaannya bakal masuk final. Lebih siap ya berarti ya Samuel ya? Panas lihat cabang sebelah udah juara please. Tapi Samuel, kalau tadi sempat kita bahas juga calon lawan kalian ini antara Diton dan juga Pendekar. Dua-duanya non-affiliate team. Dari Samuel, lebih penasaran ketemu Pendekar atau ketemu Diton? Dua-duanya sih sama aja sebenarnya. Sama aja. Ada satu player mungkin yang dinantikan buat ketemu di head to headin nanti? Sane. Oke, pendekar ya. Tapi dari Samuel mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama Sonic semua yang sudah hadir ke Universitas Mercu Buana. Silakan Samuel. Kata-kata hari apa ini. tuh? Kata-kata hari ini Samuel. Yang tenang yang menang. Yang tenang yang menang. So, inilah dia pemenang dari match pertama. Dan Sonic, sambutlah Onyx Prodigy. Yang tenang yang menang ya. Bener sih. Iya bener lah. Tenang banget sampai 3-0 ya. Apa jangan-jangan EVOS yang gak tenang? Oh iya jelas. Karena kalau misalkan kita ngeliat ya semoga comeback stronger. Ya, Next nice season try, lah. nice try EVOS ya. Untuk EVOS Icon, thank you. Untuk season kali ini yang benar-benar seru banget tadi. Betul ya, thank you so much. Perjuangan kalian luar biasa ya. Dan kita harapkan EVOS bisa bounce back lagi untuk season selanjutnya ya. Ya. Banyak banget pastinya pelajaran yang sudah dialami dan diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan siapa sangka ya ternyata kejadiannya sama persis lagi nih harus dengan season yang ke-8 ya. Kembali dikorek nih luka lamanya oleh teman-teman dari Onyx. Tapi ya Onyx being Onyx kita lihat landangnya kembali semakin tajam bahkan untuk playoff kali ini. Ya, bahkan kayak kerasa sih dari beda grafnya mungkin kan. Terus kayak, tapi untuk game 3 ya, ini spesial untuk game 3. Kredit gue hanya untuk Boy sih tadi. Iya. Gokil Boy. Karena banyak sebenarnya
pergerakan yang sebenarnya high risk banget menurut gua dengan Joy yang digunakan oleh Boy, dan kita udah ngeliat sendiri tadi lawannya seperti apa. Chushin dan juga Belerik ya kan. Cuman Boy tetap bisa merajalela dan bahkan bermain dengan sangat-sangat pintar gitu. Banyak banget momen dari belakang yang nggak di-expect tiba-tiba Boy masuk. Oke. Psikologi banget. Dan kita akan lihat nih, siapa yang jadi player of the game nih. Apakah Boy atau tiba-tiba yang lain? Kira-kira siapa? Bisa kalian tebak? Dan untuk player of the game, jatuh kepada Boy. Yes, 9-2-1 untuk dari segi KDA-nya. Dengan adanya item yang benar-benar full banget ke offense. Ada defense sedikit dengan adanya Immortality, tapi balik lagi itu juga karena kita ngelihat bagaimana late game respawn time itu udah panjang banget. Jadi dengan ambil safety aja, Immortality mungkin habis itu langsung fast change item ke arah Winter juga bisa, dan mungkin langsung ke arah Rose Gold juga masih sangat-sangat possible sebenarnya untuk Boy itu sih. Tapi ya balik lagi, simple aja itemnya dengan Holy Crystal, Blood Wings, Starlium Sight, dan juga Divine Glaive. Dari game pertama tadi udah digadang-gadang oleh Lim bahwa butuh banget yang namanya Holy Crystal, tapi begitu dapetin full item ya ini yang terjadi dari powernya Joy. Tapi sebelum full item, kita harus lihat dulu dari highlightnya. Untuk 5 menit pertama kita ngeliat kerepotannya dari teman-teman Onyx Prodigy adalah trio mid lane-nya. Aleva, Joey, dan juga Nazara yang banyak banget ngebok bagian depan, megangin juga Killuanya. Akhirnya, ya in my own personal opinion ya, Onyx Prodigy seakan-akan gak ada damage dari awal. Ya, dan Susah banget. sulit ya memang ya, karena emang kayak shifting banget, matchnya juga butuh item. Ya begitu pun juga dengan Boy Tezinya. Ini 9 menit ke 12 menit game yang dipegang oleh EVOS Icon banget lah ya. Sampai ketika kita lihat di sini udah lumayan ada racikan nih, shifting momen antara Samuel dan juga Narasi, akhirnya ngasih space. Walaupun di sini ada triple kill yang bisa diamankan oleh Nazara, tapi ya pertukarannya tuh worth it lah untuk teman-teman dari tim Onyx dengan Instant Game Moment. Iya, karena simplifikasinya sebenarnya adalah untuk di arah early game memang yang bisa dilakukan terbaik oleh Onyx Prodigy adalah untuk delay, stalling, panjangin gamenya. Untuk apa? Biarkan untuk di arah, ya tadi kita lihat sendiri ya, Zas powernya juga udah tumbang 6 kali dari Killuanya. Terus di arah XP-nya juga ini bukan damage gitu loh. Narashi dan juga Samuel nggak gede-gede banget damage-nya. Tapi begitu mereka udah dapetin tarikan waktu yang bener-bener panjang banget. Khususnya tadi di menit 14 dengan Maniac dari Boy Tzy, itu tuh udah langsung merubah segalanya. Power damage-nya itu udah bener-bener terdeliver banget. Dan dari situ PR keduanya adalah bagaimana untuk durability depannya. Bagaimana untuk defendernya, dan itu tetap dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, yaitu perpanjang gamenya. Untuk setidaknya tuh bagian depan dari Narashi dan juga Samuel bisa nahan sampai weakness point dari teman-teman EVOS Icon tuh udah kebuka. Begitu udah semuanya terlaksanakan dengan sangat-sangat baik ya, end game langsung di menit ke-21. Hence why kita ngelihat kenapa gamenya benar-benar panjang banget. Ya lagi-lagi game time panjang ya untuk kedua belah tim, tapi hasilnya masih belum berubah, tetap masih ada di tangan Onyx Prodigy. 2 revitalize ditambah udah saving ke item-item defense tadi yang ngebuat Onyx bisa stay lebih lama. Dan kalau kita lihat di sini ya 2 hero depannya akhirnya bisa ngasih badan ya, ditambah kayak ada 2 tenacity juga kan dari Onyx Prodigy, dan ini relevannya masuk ke menit-menit pertengahan tuh late game-nya. Iya ya, karena balik lagi ya, untuk dari segi tenacity menurutku ini benar-benar bisa ngebantu banget lah untuk bisa nutupin damage-nya dari Arzeski. Walaupun tetap aku akan tetap kasih kredit juga untuk Arzeski karena udah benar-benar ngegendong banget, nge-hard carry banget dari segi damage powernya. Dan eksekutor juga masih ada di tangan dari Nazara kelihatan dengan 7 poin kill yang telah didapatkan. Tapi ya balik lagi, kerepotan dari EVOS Icon adalah mereka kebingungan untuk bisa melakukan endgame-nya juga. Untuk melakukan finishing move-nya juga lumayan sulit gitu loh. Karena sekalinya mereka masuk juga untuk dari segi defending power-nya lumayan besar. Ada berarti sebuah unit yang dikeluarkan oleh Zas, ditambah lagi dengan Samuel yang ngebuka Glorious Pathway, memperlambat jalan pulangnya, jadi sekalinya masuk susah untuk pulang. Dan juga tentunya dengan hadirnya Tortos Fusan, kalau misalkan udah kena slow, kita juga DPS yang lumayan besar, ngebuat untuk push lumayan susah. Jadi emang dari EVOS Icon sulit banget untuk bisa progres ke depannya. Defending power Onyx Prodigy benar-benar besar banget, apalagi dengan item yang sudah komplit juga nih dari Narashi dan juga Samuel. Kelihatan di sini Narashi benar-benar full commit banget ke arah tanker. Garden Helmet didapatkan, Antiquiras, Raden Armor, dan juga Immortality. Mirip-mirip dengan itemnya dari Samuel juga. Namun Mats ternyata tadi dengan adanya Wind of Nature yang sudah digunakan, dia langsung gantikan dengan ada tambahan damage juga dengan menggunakan Demon Hunter Sword di tangannya. Dan ini akan mengamplify lagi power damage-nya makin gila lagi sih menurutku. Karena ya dari critical udah kena, persentase HP juga kena di sini. Tapi gue ngerasa Killua tadi udah bad play banget sih. Dia susah banget mau ngapa-ngapain. Killua? Iya. Iya. Tapi tetap masih bisa unggul aja. Soalnya semua mata ke Killua dan Mats. Tiba-tiba Boy-nya lepas. Itu 2 troublemaker yang